Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dalam Sirah Nabawiyah, membacakan kisah Rasulullah pada hari ini, bab yang ke-24, bekerja sama dengan Maira TV YouTube channel. Semua para mukminin, muslimin dan muslimat dimanapun berada, anak-anakku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandemi COVID-19 ini, jangan lupa setiap keluar rumah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga, ya, juga makan makanan, milih makanan, semua Umi nggak menyampaikan ya, yang penting itu tadi, agar semuanya terhindar dari wabah virus corona, sehat afiat, sehingga bisa melihat bacaan Umi Nini Gawa. Oke, kita mulai bab 24 hari ini, pembangunan Ka'bah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita membaca, mendengarkan kisah-kisah baginda Nabi besar Muhammad, menambah keimanan kita untuk mencintai baginda Rasulullah. Oke, dalam pembangunan Ka'bah itu dibagi menjadi 4 bagian. Tiap-tiap kabilah membangun satu sudut pekerjaan yang harus dirombak dan dibangun. Pemugaran Ka'bah dimulai dengan memindahkan patung Hubal dan patung-patung kecilnya semua dipindahkan, dan membersihkan pelataran-pelatarannya dibersihkan juga, sehingga dinding serta pondasi yang akan dibangun itu. Baginda Muhammad pun ikut mengerjakan pembangunan Ka'bah ini yang berlangsung berhari-hari lamanya. Ada sebuah batu pondasi yang berwarna hijau, tidak bisa diangkat, pada lainnya pondasi-pondasi lainnya sudah dibersihkan bisa. Ada satu pondasi batu yang berwarna hijau, tidak bisa dibongkar dengan cara apapun, karena itu tetap dibiarkan saja. Batu-batu itu selanjutnya didatangkan batu-batu granit biru dari bukit-bukit sekitarnya, dan sebuah bahan pencampur semen bernama bitumen yang didatangkan dari Syria dan mulai digunakan juga. Pemugaran Ka'bah ini sebenarnya lebih menyerupai hasil karya dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pondasi Ka'bah ditinggikan sampai dengan 4 hasta dan ditambah lagi dengan 1 jengkal, kira-kira ditinggikan 2 meter. Dalamnya itu diuruk tanah menjadi lantai yang sulit dicapai apabila banjir datang kembali. Nah, bersamaan dengan itu, pintu di sisi timur laut pun diangkat setinggi pondasi. Dinding dinaikkan sampai 18 hasta. Saat itulah Ka'bah mulai diberi atap bekas kapal yang kandas tadi, kan, yang sudah dibongkar dan dibeli tadi, dan tangganya, sebuah tangga juga untuk naik turun juga disiapkan. Ini Ka'bah bebas dari banjir, isinya juga terlindung dari hujan, panas, dan tangan-tangan jahil yang mengambilnya. Oke, pembangunan berjalan lancar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, sampai dinding tembok mencapai tinggi 1,5 meter, dan tiba saatnya batu hitam Hajar Aswad akan ditempatkan kembali di tempat yang semula di sudut timur. Karena itu merupakan upacara yang suci, penuh dengan kehormatan, berebutlah setiap kabilah untuk melaksanakannya. Dari kabilah yang bernama Abdudar merasa dia lebih berhak daripada kabilah-kabilah lainnya, sehingga kedua kelompok ini saling bertikai, beradu mulut, suasana menjadi semakin panas.
Di tengah keributan itu, dengan keadaan yang sangat genting itu, muncullah Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ia adalah orang tua yang dihormati dan dipatuhi. Ia pun mengajukan sebuah usul yang disetujui oleh semua pihak, jadi oleh 4 kabilah tadi, yaitu serahkanlah putusan ini di tangan orang yang pertama kali memasuki pintu Sofa. Nah, ternyata yang datang pertama kali dari pintu Sofa adalah Baginda Muhammad. Orang-orang pun bersorak lega hatinya. Ini dia Al-Amin, seru mereka, adalah orang yang jujur, dia adalah orang yang bisa dipercaya, makanya dijulukan Al-Amin. Nah, kami yakin dia bisa memecahkan persoalan ini. Kami akan menerima apapun putusannya. 4 kabilah akhirnya bersorak ketika Baginda Muhammad keluar dari pintu Sofa. Orang-orang Quraisy pun menceritakan persoalannya kepada Baginda Muhammad bahwa saat ini Baginda Muhammad usianya belum mencapai 30 tahun. Memandang mereka dengan mata yang teduh dan bijaksana, Baginda Muhammad melihat karena 4 kabilah tadi, kelompok tadi, matanya berkobar penuh dengan kemarahan, permusuhan, dan setiap orang masing-masing kabilah Quraisy itu matanya merah karena saking marahnya berebut untuk meletakkan Hajar Aswad tadi. Quraisy keadaan ini benar-benar genting. Kalau salah mengambil keputusan akan terjadi pertumpahan darah yang di antara kabilah-kabilah tadi. Makanya Baginda Muhammad langsung berpikir sejenak. Akhirnya beliau berkata, tolong bawakan sehelai kain. Kain pun segera diberikan kepada Baginda Muhammad dan kain diletakkan. Diambillah batu Hajar Aswad oleh Baginda Muhammad, diletakkan di tengah-tengah kain tadi, dan Baginda Muhammad pun berkata, tolong semua pemimpin kabilah untuk maksudnya ketua kabilah tadi untuk memegang ujung kain, masing-masing ujung kain itu, kata beliau seperti itu. Kemudian para ketua kabilah memegang ujung kain tadi dan bersama-sama mengangkat Hajar Aswad di tempat Hajar Aswad semula berada. Baginda Muhammad mengangkat dan meletakkannya kembali Hajar Aswad di tempatnya semula. Semua pihak merasa amat puas dengan keputusan Baginda Muhammad yang adil itu. Demikian pada waktu muda Rasulullah telah menjadi orang yang cerdas dan bijaksana. Nah, sekarang kita memisahkan putra-putri Baginda Muhammad dan Bunda Khadijah ya. Bunda Khadijah adalah wanita teladan yang terbaik. Beliau wanita yang penuh kasih sayang, setia, dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada suami tercinta. Nah, Ibu Bunda Khadijah juga wanita yang subur. Setelah 15 tahun menikah, beliau, Baginda Muhammad dan Bunda Khadijah dikaruniai 6 orang putra-putri. 4 putri yang bernama Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, dan 2 putra lelakinya bernama Qasim dan Abdullah. Namun 2 putra lelakinya meninggal waktu masih bayi, sehingga tinggallah 4 putri tadi. Betapa sedihnya Baginda Muhammad dan Bunda Khadijah yang kehilangan 2 putra lakinya itu. Samalah dimanapun orang tua apabila kehilangan anaknya akan sedih ya.
Ketika pulang ke rumah dan duduk di samping Bunda Khadijah, Baginda Muhammad sering melihat kesedihan di wajah istrinya itu. Saat itu mempunyai anak laki-laki bagi masyarakat jahiliyah adalah hal yang dibanggakan, yang menyenangkan, intinya seperti itu, yang dianggap sebagai sebuah kebanggaan lah apabila mempunyai anak laki-laki. Sebaliknya, mempunyai anak perempuan itu adalah hal yang amat memalukan. Jadi tidak bahagia, tidak senang apabila mempunyai anak perempuan. Justru banyak sekali orang jahiliyah itu apabila mempunyai anak perempuan lebih baik menguburkan bayi perempuan tadi hidup-hidup. Astagfirullahaladzim. Nah, namun Baginda Muhammad dan Bunda Khadijah tidak seperti orang jahiliyah. Beliau tetap sangat menyayangi keempat putrinya itu dengan penuh kasih sayang, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, ya, dengan limpahan kasih sayang. Apalagi putri bungsunya yang bernama Fatimah masih berusia 5 tahun, sangat lucu-lucunya, sehingga si bayi merupakan kebahagiaan yang mana tidak mungkinlah ya apa Baginda Muhammad dengan Ibu Khadijah itu tidak suka dengan putri-putrinya. Pasti juga tetap menyukai karena beliau adalah orang yang baik hati, rendah hati, jujur, pokoknya orang yang baik lah. Maka dari itu bagi Baginda Muhammad membesarkan putri-putrinya itu tadi bersama Ibu Khadijah. Baginda Muhammad berkata waktu itu ya, Rasulullah pernah berkata bahwa kekayaan terbesar adalah istri yang solehah. Itulah apa yang dikatakan oleh Baginda Rasulullah pada saat-saat paling sulit dalam hidup beliau, yaitu kekayaan terbesar adalah istri yang solehah. Demikian perjumpaan hari ini, Sirah Nabawiyah bab ke-24. Semoga bisa dipahami, dimengerti. Apabila ada kata-kata yang salah, tutur kata yang keliru, Umi kawan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.